Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sebuah platform yang bernama Bukalapak, yang mana tugas ini merupakan tugas UTS pada mata perkuliahan e-business. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai poin-poin penting dari platform Bukalapak itu sendiri, berupa secara singkat, kemudian 9 building blocks meliputi value proposition, key resourcement, dan lain sebagainya. Kemudian customer experience dalam menggunakan aplikasi atau platform tersebut, serta kenapa platform Bukalapak ini bisa dibilang sebagai usaha digital pada era saat ini. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke arah presentasi untuk menjelaskan platform tersebut, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Nama saya adalah Johan Surya Utama, bernomor NIM KAN 241220054. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai secara singkat dan skop bisnis dari platform tersebut. PT Bukalapak.com Tbk adalah e-commerce Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah untuk membuka usaha online, dan telah diperluas mendukung bisnis milik keluarga tradisional yang berskala lebih kecil. PT Bukalapak.com merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Mulanya, perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak, dan akhirnya pada tahun 2017 Bukalapak masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia. Kemudian untuk poin-poin penting selanjutnya akan dilanjutkan oleh beberapa teman saya dari kelompok 7 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal dari kelas S1 Manajemen 6A Malam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan skop bisnis. PT Bukalapak Tbk adalah salah satu e-commerce Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung usaha kecil dan menengah untuk membuka usaha online, dan telah diperluas untuk mendukung bisnis milik keluarga tradisional yang berskala lebih kecil. PT Bukalapak Tbk merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik Indonesia. Mulanya perusahaan ini dibentuk oleh pemilik brand shopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajri Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah UMKM untuk merambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lainnya, termasuk membantu meningkatkan penjualan pada warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada akhirnya pada tahun 2017 Bukalapak masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia. Tentang Bukalapak, aplikasi Bukalapak dikategorikan sebagai usaha digital karena bisnis ini menggunakan teknologi digital sebagai platform utama untuk menghubungkan pelanggan dengan penjual. Seluruh transaksi dilakukan secara online melalui aplikasi atau website Bukalapak.
mulai dari mencari produk, mengecek ketersediaan stok, membayar, serta pengiriman barang. Selain itu, Bukalapak juga menggunakan teknologi untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan penjual, seperti chat atau messenger dalam aplikasi untuk menanyakan informasi produk lokal atau layanan, serta sistem feedback dan review yang membantu penggunaan dalam memilih penjual yang terpercaya. Hal ini dimudahkan penggunaan dalam melakukan transaksi tanpa diperlukan bertemu secara langsung dengan penjualan secara fisik, menghilangkan keterbatasan geografis dalam berbisnis. Oleh karena itu, Bukalapak dikategorikan sebagai usaha digital yang dapat mengoptimalkan media online sebagai sumber penghasilan yang sangat efektif. Nama saya Lilis Dwi Sudarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelincahan dan strategi. Nah, kelincahan ini yaitu kelincahan strategi merujuk pada kemampuan organisasi atau individu yang dimana dalam menyelesaikan strategi dan taktik mereka dengan perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terduga. Ini mencakup kemampuan untuk memperhitungkan, mengevaluasi, dan merevisi sebuah rencana aksi dalam situasi yang berubah-ubah. Nah, serta kemampuan untuk bertindak dengan cepat dan responsif terhadap perubahan dan tantangan yang tidak terduga dalam lingkungan bisnis. Nah, ini ada langkah strategi yang harus dilakukan Bukalapak untuk menarik daya konsumen. Kecepatan beradaptasi, kemudian fokus pada pengalaman dan inovasi yang kreatif. Kecepatan beradaptasi itu yaitu mencakup tentang kelincahan strategi usaha digital, meliputi kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, bisnis, dan sebagai pemilik usaha digital. Sedangkan fokus pada pengalaman pelanggan. Nah, di sini yaitu berfokus untuk melakukan kelincahan strategi dalam usaha digital, juga meliputi tentang kemampuan untuk mengeksploitasi pengalaman kepada pelanggan. Anda perlu memahami tentang bagaimana keinginan pelanggan itu tersebut, apa yang ingin mereka beli, seperti itu. Inovasi dan kekreativitasan kita sendiri yaitu melatih kelincahan meliputi kemampuan untuk melakukan inovasi yang kreatif dan digital untuk memperhatikan perkembangan yang terjadi pada Bukalapak itu tersendiri. Nah, kelincahan strategi juga termasuk kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak lain dan meliputi jaringan. Yang ketiga, penyediaan platform atau kenal kolaborasi, maka bisnis itu dapat membangun hubungan yang baik antara mitra dan pelanggan. Kemudian adanya penggunaan teknologi terkini. Penggunaan teknologi terkini yaitu kelincahan strategi untuk termasuk kemampuan untuk menggunakan teknologi terkini dengan maksimal. Perlu memperhatikan yaitu penggunaan teknologi yang tepat dan membantu bisnis Anda untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 building blocks aplikasi Bukalapak. Yang pertama adalah value proposition. Bukalapak adalah salah satu toko online atau marketplace terbesar dan terkemuka di Indonesia. Di dalamnya terdapat layanan jual beli online. Semua orang dapat membuka toko online atau lapak online di Bukalapak. Hal ini karena mereka memang memberikan pelayanan pembelian dari seluruh Indonesia, baik dari jumlah maupun satuan maupun jumlah banyak. Yang kedua yaitu customer segment. Pencari informasi Bukalapak yang ingin membeli ataupun menjual untuk memasarkan barangnya. Ada pula pembeli yang sedang mencari barang di Bukalapak. Yang ketiga, customer relationship. Tanpa harus mengerti registrasi, pembeli bisa membeli barang di Bukalapak sesuai dengan kebutuhan, dan apabila tidak terkirim, Bukalapak memberikan layanan 100% uang kembali apabila hal tersebut terjadi agar memberikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu channels. Bukalapak banyak dipasarkan periklanan seperti iklan TV atau koran maupun pada media massa. Aplikasi Bukalapak dapat diunduh melalui Play Store atau App Store dan mempunyai situs web resmi juga.
Yang kelima, key resources. Karena Bukalapak berbasis online dan merupakan perusahaan besar Indonesia, jadi Bukalapak memiliki desainer profesional IT, administrator, website, dan staf dan karyawan. Yang keenam, key partner. Untuk saat ini, Bukalapak memiliki partner kerja serta bekerjasama bersama dengan Batavia Inkubator, Gree Ventures, Aukvan, Ireps, 50 Startup, Lazada, dan Facebook. Yang ketujuh yaitu cost struktur, yaitu bagi hasil dengan mitra, pembayaran iklan, penyimpan data online, pengeluaran infrastruktur TI, serta biaya R&D. Yang kedelapan, revenue stream. Bukalapak memiliki tabungan untuk modal, pendapatan dari periklanan produk di Bukalapak, serta jasa menggunakan terhadap aplikasi Bukalapak. Yang kesembilan, key activities. Bukalapak melakukan inovasi setiap saat dengan memberikan promo berupa gratis ongkir dan reward point untuk pelanggan yang bisa ditukarkan barang atau voucher. Bukan hanya itu, Bukalapak juga mengiklankan dirinya dengan cara yang unik dan seringkali viral sehingga mendapatkan audiens yang banyak dan melekat di ingatan orang. Sekian penjelasan mengenai 9 building blocks aplikasi Bukalapak. Customer experience dalam penggunaan platform Bukalapak. 1. Customer diberikan kemudahan refund dengan jaminan hingga 100% sampai barang itu datang. 2. Menawarkan layanan yang mempermudah customer seperti belanja melalui aplikasi tanpa harus mendatangkan store ataupun tempat belanja yang sangat dituju. 3. Adanya layanan customer service selama 24 jam yang dapat membantu dan menjawab seluruh pertanyaan customer yang masuk. 4. Memberikan reward berupa diskon dan gratis ongkir bagi customer yang berbelanja di Bukalapak. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Afan Firmansyah. Saya akan melanjutkan kembali tentang analisis SWOT Bukalapak. Yang pertama adalah strengths, kekuatan, yaitu inovasi yang cepat dibenahi, khususnya dari sisi tampilan yang lebih baik. Yang kedua, dapat meningkatkan metode drop and drag hingga 5 gambar sekaligus. Yang ketiga, manajemen stok produk yang lebih akurat sehingga mencegah pembeli membayar stok produk yang kosong. 4. Tersedianya fitur opsi untuk ongkos kirim dari berbagai jasa ekspedisi. 5. Adanya fitur diskon pada produk yang dijual, bahkan pihak Bukalapak juga kerap menyediakan promo diskon yang dapat meningkatkan penjualan. Yang keenam, fitur premium terlihat lebih jelas dan bagus dan pastinya gratis. Yang ketujuh, tampilan yang simple dan tidak berat. Yang 8, proses transfer yang cepat dan akan kembali ke dompet setelah 1 hari data tracking produk sampai ke pembeli. Yang kesembilan, tingkat keamanan yang tinggi dengan adanya fitur OTP. Yang selanjutnya adalah weakness. Weakness dari Bukalapak adalah warna dasar tema tampilan yang terlalu mencolok sehingga karena kurang enak dipandang. Yang kedua, SEO yang tidak optimal saat mencari melalui Google. Yang ketiga, fitur deskripsi barang yang belum memadai karena dimensi kotaknya sangat kecil, bahkan sering error hingga tag HTML terbawa pada tulisan. Yang selanjutnya, fitur quick buyer yang terkadang menunggu penjual karena tidak dapat dihubungi secara langsung. Yang kelima, pada proses pemesanan yang sangat singkat karena hanya diberi waktu 2 hari untuk menginputkan nomor resi pengiriman. Yang keenam, notifikasi yang sering masuk, bahkan terkadang fitur ini terkesan kurang bermanfaat. Yang ketujuh, tidak memiliki fitur yang melakukan blacklist pada pembeli yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah opportunity dari Bukalapak. Yang pertama yaitu pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia.
Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang melek terhadap teknologi mendorong pasar e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, internet yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia sehingga Bukalapak dapat menjangkau seluruh Indonesia. Yang keempat, gaya hidup konsumtif masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual di situs Bukalapak. Dan yang terakhir adalah trade dari Bukalapak. Yang pertama, banyaknya marketplace yang sejenis menyebabkan pesaing dengan situs jual beli lain yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah persaingan penetapan harga yang agresif dapat menjadi sumber masalah bagi Bukalapak. Yang kedua, persaingan dengan toko retail lokal yang dapat menjangkau ke pelosok-pelosok daerah juga. Yang ketiga, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait jual beli online menyebabkan belum ada kejelasan di mata hukum. Kerangka peraturan yang masih belum jelas ini dapat menyebabkan peningkatan biaya. Dan yang terakhir, keempat, kurangnya iklan dan event yang menarik sehingga pelanggan jarang mengakses atau berbelanja di platform Bukalapak ini dan berpindah ke kompetitor lain. Saya Farhun Mansyah, terima kasih. Dari penjelasan poin-poin penting yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok tim 7 tadi, pada tugas ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya aplikasi Bukalapak dapat dikategorikan sebagai usaha digital karena bisnis ini menggunakan teknologi digital sebagai platform utama untuk menghubungkan pelanggan dengan penjual. Seluruh transaksi dilakukan secara online melalui aplikasi atau website Bukalapak. Mulai dari mencari produk, mengecek ketersediaan stok, membayar hingga pengiriman barang. Hal ini memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi tanpa perlu bertemu langsung dengan penjual. Karena hal itulah, aplikasi Bukalapak dapat dikategorikan sebagai usaha digital. Kemudian, Bukalapak sendiri pun awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk merambah ke dunia maya. Kemudian, karena perencanaan atau analisis SWOT yang baik dari pihak Bukalapak, kemudian atas analisis tersebut, PT Bukalapak dapat merumuskan kelincahan strategis dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dengan baik dan cermat, dan kemudian dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan baik pula, yang mana dengan hal-hal tersebut PT Bukalapak, platform Bukalapak dapat melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Dan pada akhirnya pada tahun 2017, hal tersebut membuahkan hasil bagi platform Bukalapak karena platform tersebut dapat masuk ke dalam jajaran startup unicorn Indonesia, menyaingi Shopee, Tokped, dan platform lainnya. Sekian dari kelompok 7 presentasinya. Saya selaku moderator dari kelompok ini memohon maaf barangkali atas penjelasan atau poin-poin penting yang mungkin belum tersampaikan dengan baik dari saya sendiri serta dari teman-teman yang lainnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 7, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.